Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Sabrina Haryadi. Dan saya Dwi Mutiara Hati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai setting komputer, kontrol panel atau sistem setting, instalasi. Baik, pengertian kontrol panel. Kontrol panel adalah area kendali terpusat yang ada pada Windows, komputer, dan laptop. Melalui area tersebut, pengguna dapat melihat dan mengakses pengaturan sistem, mengontrol akun pengguna, hingga mengedit opsi aksesibilitas. Secara sederhana, kontrol panel dapat dipahami sebagai modul yang terdapat dalam perangkat lunak dan dirancang untuk menjalankan fungsi operasional komputer hingga menyediakan akses ke fitur perangkat lunak tertentu. Fungsi kontrol panel. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, menambahkan atau menghapus program. Fungsi pertama dari kontrol panel adalah memungkinkan pengguna untuk menambahkan atau menghapus program pada laptop. Pada kontrol panel, pengguna dapat memilih opsi Programs and Features untuk melihat daftar program yang terpasang pada laptop. Kemudian, pengguna dapat menambahkan atau menghapus program sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, menambahkan perangkat keras baru. Kontrol panel juga digunakan untuk menambahkan perangkat keras baru pada laptop. Dalam menu Hardware and Sound, terdapat opsi Add a Device yang memudahkan pengguna untuk menambahkan perangkat keras baru pada laptop. Yang ketiga, menyesuaikan font. Dalam menu Appearance and Personalization, terdapat opsi Fonts yang memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, atau menyesuaikan pengaturan huruf pada laptop. Yang keempat, menyesuaikan tampilan layar. Selanjutnya, pengguna juga dapat menyesuaikan tampilan layar pada laptop melalui kontrol panel. Pada menu Appearance and Personalization, terdapat opsi Adjust Screen Resolution dan Adjust Clear Type Text yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan resolusi layar serta kualitas tampilan teks pada laptop. Yang kelima, mengatur keyboard, joystick, mouse, modem, dan printer. Kontrol panel juga memungkinkan pengguna untuk mengatur keyboard, joystick, mouse, modem, dan printer pada laptop. Dalam menu Hardware and Sound, terdapat opsi Device and Printers yang memungkinkan pengguna untuk mengatur perangkat-perangkat tersebut. Selanjutnya, komponen kontrol panel. Setiap komponen yang terdapat pada panel kontrol memiliki perannya masing-masing. System and Security pada kontrol panel adalah komponen yang berkaitan dengan keamanan sistem, seperti Windows Firewall, Backup and Restore, BitLocker Drive Encryption, Storage Space, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Hardware and Sound. Hardware and Sound pada kontrol panel adalah komponen yang berkaitan dengan perangkat keras serta suara pada laptop, seperti Device and Printers, Device Manager, Infrared, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Network and Internet. Network and Internet pada kontrol panel adalah komponen yang berkaitan dengan jaringan serta internet pada laptop, seperti Network and Sharing Center, Internet Option, Home Group, dan lainnya. Yang keempat, User Account. User Account pada kontrol panel adalah komponen yang berkaitan dengan akun pengguna pada laptop, seperti User Account, Credential Manager, dan Family Safety. Yang kelima, program. Program pada kontrol panel adalah komponen yang berkaitan dengan program pada laptop, seperti uninstall a program, default programs, dan lain sebagainya. Yang keenam ada Clock and Region. Clock and Region pada kontrol panel adalah komponen yang berkaitan dengan waktu serta zona waktu pada laptop, seperti date and time, region, and language. Yang ketujuh, Ease of Access. Ease of Access pada kontrol panel adalah komponen yang berkaitan dengan aksesibilitas pada laptop, seperti Magnifier, on-screen keyboard,
dan narator. Yang kedelapan, appearance and personalization. Appearance and personalization pada kontrol panel adalah komponen di mana pengguna dapat menyesuaikan tampilan dan gaya Windows sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya adalah cara membuka kontrol panel di Windows. Yang pertama, melalui Power User. Cara membuka melalui Power User dilakukan dengan menekan Windows plus X pada keyboard dan memilih kontrol panel dari menu yang muncul. Yang kedua, melalui Search and Cortana. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mencari aplikasi atau file yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Nah, langkah-langkahnya yang harus dilakukan adalah yang pertama, tekan Windows plus S pada keyboard, kemudian ketik kontrol panel di kolom pencarian. Setelah muncul hasil pencarian kontrol panel, klik untuk membukanya. Yang ketiga ada melalui Command and Prompt. Command and Prompt adalah aplikasi bawaan Windows yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol sistem operasi melalui baris perintah. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, tekan Windows plus S pada keyboard, kemudian ketik Command Prompt di kolom pencarian. Setelahnya, klik kanan dan pilih Run as Administrator. Terus, selanjutnya ketik Control Panel, lalu klik Enter pada keyboard. Control Panel akan terbuka di jendela Command Prompt. Lalu yang keempat, melalui PowerShell. PowerShell adalah aplikasi bawaan Windows yang menyediakan lingkungan scripting dan pemrograman untuk pengguna. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, tekan tombol Windows plus S pada keyboard, lalu ketik kata PowerShell di kolom pencarian. Kemudian, klik kanan dan pilih Run as Administrator. Lalu klik Control Panel dan tekan Enter pada keyboard. Control Panel akan terbuka di jendela PowerShell. Nah, yang kelima, melalui Windows Run. Windows Run adalah fitur bawaan Windows yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi atau memanggil perintah tertentu melalui kotak dialog. Berikut ini cara-caranya itu, yang pertama, tekan tombol Windows plus R pada keyboard untuk membuka kotak dialog Run. Lalu, ketikkan kata Control Panel. Tekan Enter pada keyboard. Control Panel akan terbuka di jendela Windows Run. Setting driver. Komputer itu terdiri dari beberapa perangkat keras hardware yang saling terhubung. Bagaimana cara tiap perangkat keras tersebut saling terhubung? Jawabnya adalah karena adanya driver. Tanpa adanya driver, perangkat keras tidak akan bisa digunakan. Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain, atau perangkat yang lain. Jadi, driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software umumnya. Ia adalah komponen penunjang yang bersifat khusus. Karena driverlah yang membuat interaksi antara hardware dengan hardware bisa terjalin. Misalnya Wi-Fi, LAN, keyboard, printer, mouse, BIOS, atau VGA, dan lainnya dengan komputer. Kalau tidak ada driver, maka hardware tersebut tidak bisa digunakan karena tidak bisa terkoneksi dengan komputer. Driver dibutuhkan komputer sebagai panduan agar bisa bekerja secara optimal. Penjelasan mudahnya, karena setiap alat memiliki aturan tersendiri dalam penggunaannya, maka driver seperti layaknya buku manual yang berisi panduan bagaimana alat digunakan. Untuk bisa memahami bagaimana cara kerja sebuah alat yang dihubungkan ke komputer, maka komputer butuh panduan. Panduan inilah yang disebut dengan driver. Dari situ, kita bisa kelompokkan bahwa fungsi driver terdiri dari dua hal. Pertama adalah untuk menghubungkan hardware dengan komputer. Kedua adalah untuk mengenakan hardware yang terpasang di komputer agar komputer bisa menjalankan hardware yang baru terpasang. Namun secara umum, ada beberapa jenis driver wajib yang harus diinstal di komputer.
driver audio, driver BIOS, driver chipset, driver grafik, driver keyboard, driver mouse, driver storage, driver network, dan lain-lain. Pengertian instalasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan proses instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan. Generator, mesin diesel, bangunan pabrik, dan sebagainya. Pengertian instalasi dan tahapan-tahapan instalasi sistem komputer. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer. Sedangkan instalasi sistem organisasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu dibanding perangkat lunak yang lain. Perangkat lunak yang lain baru bisa dijalankan setelah sistem operasi terinstall dengan benar. Berdasarkan tampilan antarmukanya, kita dapat membagi menjadi dua, yaitu yang berbasis GUI dan berbasis CLI. Fungsi instalasi untuk menyatukan berbagai komponen menjadi suatu sistem, untuk memasang atau menambahkan beberapa fitur khusus pada satu sistem, untuk menambahkan nilai guna dari sebuah sistem yang sudah ada. Proses instalasi. Proses instalasi berbasis GUI ada pada sistem operasi Microsoft Windows. GUI penuh pada versi Vista. Apple Mac OS versi 9 dan yang di atasnya. Beberapa versi Linux seperti Ubuntu dan turunannya Xubuntu, Kubuntu, Edubuntu, dan lain-lain. Mandriva dan turunannya PC Linux OS dan Fedora versi terbaru. Sedangkan versi CLI ada pada Linux versi Slackware, Gentoo, dan lain-lain. Proses instalasi juga dapat dibagi berdasarkan sumber instalasinya, yaitu bersumber dari media baik itu CD, DVD, atau hard disk, dan yang bersumber dari network jaringan. Proses instalasi dengan menggunakan media CD atau DVD merupakan metode yang paling umum digunakan. Pada bagian ini hanya akan dijelaskan tentang proses instalasi dengan sumber dari CD atau DVD. Sekian penampilan presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.